yang sangat saya hormati dan kita muliakan, Tuan Guru Babus Salam Besilam beserta keluarga, serta bapak-bapak dan ibu-ibu selaku juriat Syekh Abdul Wahab Rukan Al-Khalidi. Kemudian tuan-tuan para khalifah serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti suluk Daksabandiyah, dan juga kepada masyarakat Babus Salam yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja puji syukur kita sanjung sajikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah kita bisa dapat berkumpul di negeri yang kita cintai ini, di pulau yang kita cintai ini, di daerah yang kita cintai ini, bersama orang-orang yang kita cintai dan saya yang dicintai. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda alam yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku sekalian. Secara ideal ataupun seharusnya Bapak Ibu, sebagai manusia, keinginan kita pasti yang berhubungan dengan yang namanya kesenangan, kedamaian, keamanan. Dan pasti kita tidak mau disusahkan dengan yang membuat pikiran kita sakit dan jiwa kita yang letih. Bahkan kita tidak mau terhina dan menderita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah itu sangat sayang kepada kita. Mengapa saya kata demikian? Dikarenakan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita harapkan, semua dikabulkan oleh Allah dengan rahmatnya. Semata-mata dikarenakan rahmat Allah kepada kita. Maka tidak jarang ada seseorang yang menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, tanpa adanya usaha dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan tak jarang pula Bapak Ibu, ada orang yang menginginkan sesuatu, sudah bekerja keras, letih dan lelah, akan tetapi tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Disinilah permasalahannya. Kita wajib mengkayakan diri kita, memperbanyak diri kita dengan nasihat dan pesan. Ingat saudara-saudaraku sekalian, Allah telah menetapkan kepada kita seseorang yang akan memberi kita nasihat dan pesan. Ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka daripada itu, Rasul meninggalkan 3 pesan bagi kita Bapak Ibu, yang berguna bagi kita di sisi Allah, dan juga untuk menjawab apa yang dikatakan oleh sahabat beliau. Qala rajulun ya Rasulullah, awsini bi syai'in yanfa'uni Allah bi. Qala aksir zikril maut yasillaku anid dunya wa alayka bis sukri fa inna syukri yazidu fil ni'ami wa aksar du'a fa innaka la tadri mata tastajibu lak. Hadis riwayat Tabrani. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kepadaku 3 pesan yang berguna bagiku di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah engkau mengingat mati, maka engkau akan terhibur dari kelelahan dunia. Perbanyaklah engkau bersyukur, maka sesungguhnya orang-orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Dan perbanyaklah berdoa, karena sesungguhnya kita tidak mengetahui
kapan doa kita akan dikabulkan. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis di atas Bapak Ibu, terdapat 3 pesan yang paling berguna bagi kita. Yang pertama adalah banyak mengingat mati. Apa Ibu yang pertama? Banyak mengingat mati. Kalau mau masuk surga cepat-cepat, ada 3 caranya. Yang pertama, cepat-cepatlah beribadah. Yang kedua, cepat-cepatlah bersedekah. Yang ketiga, cepat-cepatlah meninggal dunia. Kalau nggak meninggal dunia, macam mana masuk surga? Betul. Maka kalau mau mengingat surga, maka ingatlah kematian. Barang siapa yang mengingat kematian, maka ia mengingat surga. Barang siapa yang mengingat surga, maka ia mengingat kenikmatannya. Kalau sudah mengingat kenikmatan surga, terlepaslah kelelahan dunia ini Bapak Ibu. Maka barangkala kita umat Islam, kalau mengingat yang namanya mati, kita akan mempersiapkan diri kita sebetul-betulnya persiapan. Memperbanyak beribadah, memperbanyak bersedekah, memperbanyak amal soleh, agar amal soleh kita menjadi banyak. Dan kita akan tidak disibukkan saja dengan kepentingan duniawi. Tapi yang mengingat mati bukan hanya yang tua, apalagi yang giginya tinggal 2. Tapi yang mengingat mati mulai dari yang muda sampai yang tua. Mulai dari sarjana maupun tentara. Mulai dari ustadz maupun ustazah. Semua mengingat mati. Karena mati merupakan perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengingat mati, maka ia mengingat Allah. Barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya sebagai hamba-hambanya yang saleh dan salehat. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan janganlah ia mempersekutukannya dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi 110. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita bersyukur atas nafas kita Bapak Ibu? Sudahkah kita bersyukur atas penglihatan kita? Maka kata Rasulullah, yang kedua, pandailah bersyukur. Sebagai hamba Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai bersyukur. Betul apa betul? Mengapa demikian? Karena orang-orang yang bersyukur akan ditambahkan oleh Allah nikmat kepadanya. Kalau kita tak punya mobil, bersyukurlah mesti punya kereta. Kalau tak punya kereta, bersyukurlah mesti punya sepeda. Kalau tak punya sepeda, bersyukurlah mesti punya kaki untuk beribadah. Kalau lagi tak punya kaki untuk beribadah, bersyukurlah mesti punya kursi roda. Kalau tak punya lagi kursi roda, bersyukurlah mesti punya istri cantik dan setia di rumah. Maka nanti bapak-bapak, kalau lah pulang berbuka di rumah, banyak-banyaklah bersyukur sama istri. Walau berbuka dengan kentaki, kentang tempe teri, bersyukur tidak? Walau berbuka dengan sate, sambal tempe, bersyukur tidak? Maka barang siapa yang tidak mau bersyukur, akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Na'udzubillahi min. La in syakartum la'azidannakum. Apabila kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kamu mengingkari nikmatku Allah, maka azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Dan yang ketiga, perbanyaklah berdoa. Apa Bapak Ibu yang ketiga? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Janganlah sombong-sombong kali sama Allah. Karena doa itu adalah perekat kita, pendekat kita juga kepada Allah.
Doa itu adalah senjatanya umat Islam. Doa itu adalah perisainya umat Islam. Maka Bapak Ibu, perbanyaklah kita berdoa. Karena orang-orang yang berdoa berarti ia membutuhkan pertolongan Allah. Jadi kalau ada orang yang tak mau berdoa, jangankan kita tidak membutuhkan pertolongan Allah, pertolongan manusia saja kita masih membutuhkan. Betul Bapak Ibu? Bagaikan sebuah tangan, tangan kanan gatal, tangan kiri menggaruk. Tangan kiri yang gatal, tangan kanan yang menggaruk. Kalau dua-duanya gatal, garuk-garukan. Tapi janganlah seperti mata. Mata kanan lirik mata kiri menjauh. Mata kiri lirik mata kanan menjauh. Kalau mata kanan lirik mata kiri lirik mata kanan, lirik-lirikan. Tak bolehlah seperti itu Bapak Ibu. Maka kita harus berbanyak berdoa agar kita diakui sebagai hamba yang butuh pertolongan Allah. Siap ini kalau sandal kita hilang, berdoanya sama Allah. Mau anak kita tambah 3, berdoanya sama Allah. Maka Bapak Ibu, boleh kita berdoa. Akan tetapi janganlah pula berdoanya nanti nampak orang lewat bawa mobil, ya Allah pengen punya mobil. Orang lewat bawa kereta, ya Allah pengen punya kereta. Orang lewat bawa helikopter, ya Allah pengen helikopter. Orang lewat bawa pesawat, ya Allah pengen pesawat. Itu bukan doa, serakah. Banyak minta boleh, banyak doa boleh, tapi sama Allah. Banyak doa boleh, banyak minta boleh, tapi jangan meminta dengan mengikuti hawa nafsu. Bapak Ibu, bahwasanya Allah itu dekat Bapak Ibu. Kalau kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah bahwasanya aku dekat. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 281. Maka Bapak Ibu sekalian, kira-kira cukup tidak 3 pesan berguna tadi? Atau tambah kita? Tambah tidak? Tambah tidak? Sekarang atau besok? Sekarang atau besok? Sekarang. Maka di balik 3 pesan berguna tadi, ada juga 3 anjuran dari Nabi. Diriwayatkan oleh Muslim. Amlik alaika lisanaka wal yasaka baituka wa abki ala khati'atika. Hadis riwayat Muslim. Kuasailah lidahmu, lapangkanlah rumahmu, dan menangislah atas dosa-dosamu. Dari hadis di atas Bapak Ibu, terdapat lagi 3 anjuran dari Nabi yang sangat berguna bagi kita. Dan yang pertama adalah menjaga lisan. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Menjaga lisan. Menjaga lisan berarti menguasai lidah kita. Apabila kita telah menguasai lidah kita, berbicara kepada orang lain, berbicara kepada seseorang, pasti kita berbicara dengan yang baik-baik. Maka hidup di dunia ini banyaklah berbicara yang baik-baik. Jangan nampak mobil mewah dikit langsung digosip. Yang namanya bicarakan yang buruk-buruk di belakang orang disebut gibah. Yang namanya bicarakan yang buruk-buruk tapi tak betul disebut fitnah. Yang namanya mak-mak tetangga bicara tentang mobil mewah disebut gosip-gosipan. Ini yang harus kita jauhi. Kalau kita sudah menjauhkan yang 3 tadi, berarti kita sudah diakui imannya oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasul menegaskan dalam hadis, "Faman kana yarju liqa" Astaghfirullahaladzim. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairat aw liyasmut." Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik atau diam. Yang kedua adalah melapangkan rumah.
melapangkan rumah Bapak Ibu, pasti kita senang kalau rumah kita mewah, betul tidak? Maka Bapak Ibu, kalau mau rumah kita bagus, kalau mau rumah kita bersih, kalau mau rumah kita kuat dan kokoh, tak perlulah kita panggil bedah rumah dari Global TV, apalagi uang kaget dari MNC. Tapi kata Rasulullah, kalaulah kita tak bisa membuat rumah yang besar, jadikanlah di dalamnya suasana yang luas. Rumah Rasul tak sebesar rumah Bung Karno, tapi Rasulullah mengatakan dalam diri Rasulullah bahwasanya rumahku adalah surgaku. Dan yang ketiga adalah menangislah atas kesalahan kita. Apa Bapak Ibu yang ketiga? Menangislah atas kesalahan kita. Dosa dan kesalahan itu harus kita sesali Bapak Ibu. Bukan malah kita bangga-banggakan yang namanya dosa dan kesalahan. Maka sebagai umat Islam, kita harus menangisi, mengeluhkan kenapa kita melakukan kesalahan, dan menegaskan di dalam diri kita dengan tekad tidak akan mengulanginya lagi. Tapi janganlah macam Indosiar, udah 2 hari 3 malam nangis-nangis, tak makan-makan, tak minum-minum. Rupanya macam Indosiar, pagi tobat dan azab, malamnya malah berdangdut sambil goyang badan. Astagfirullahaladzim. Ini namanya bukan tekad, tapi nekat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana dituliskan dalam surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Barang siapa yang ingin mencari ampunan kepada Allah, maka ia akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka daripada itu Bapak Ibu, perbanyaklah kita menangisi kesalahan kita. Sudah berapa banyak kita berbuat salah di dunia ini Bapak Ibu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tidak ada tuyul yang tidak botak, tidak ada bisul yang tidak bengkak, tiada tanah yang tak retak, tiada kertas yang tak sobek, dan tiada kata tidak salah. Kalau ada kata yang salah itu dari saya, kalau ada kata yang benar itu dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nama saya Wiradadi Fuyan Fitra. Mungkin sampai sini saja kita berjumpa. Walau saya tidak ganteng-ganteng amat, tapi saya mirip Ustadz Abdul Somad. Mengambil belati di garasi, belati diambil untuk bertani. Kalau ingin melihat saya lagi, silakan hubungi nomor di bawah ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, janganlah pula laporkan saya ke polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.